Bienvenue à Paris, à la ville lumière. Ibu kota negara Prancis yang penuh dengan sejarah dan bangunan-bangunan yang sangatlah indah. Menara Eiffel, Arc de Triomphe, Katedral Notre Dame, dan klasik Paris City bakalan jadi pemandangan sehari-hari jika kita hidup di kota Paris, sang kota cahaya. Kalian pengen tinggal di Paris? Siapa sih yang gak pengen tinggal dan kuliah di Sorbonne ataupun universitas-universitas ternama di Paris ataupun di Prancis dan menjadi the next Pierre and Marie Curie. Paris, sebuah kota yang menjadi pusat wisata, pusat segala macam fashion dan bisnis. Tinggal di Paris tentunya sangatlah mahal. Kalian ingin tahu berapa biaya hidup untuk tinggal di Paris? Buat kalian siapapun mahasiswa S1, S2, ataupun S3 atau para calon karyawan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Paris, video ini akan menjadi solusi untuk Anda yang mau tinggal atau ingin tinggal di Paris. Di mana aku akan menjelaskan biaya hidup untuk tinggal di Paris mulai dari akomodasi, transportasi hingga makan di luar. Ini berdasarkan pengalamanku selama S3 di Paris di tahun 2023. Nah, jangan lupa like dan subscribe biar aku tetap semangat buat videonya. Dan langsung aja kita bahas tentang biaya hidup tinggal di Paris. Langsung aja kita bahas biaya hidup untuk tinggal di Paris yang tentunya tidak murah dan juga tentunya mahal. Nah, mari kita mulai dengan akomodasi yang ada di Paris. Nah, di sini untuk akomodasi harganya bervariasi. Kalau untuk start harga sewa dari akomodasi itu setahuku itu sekitar 400 euro, ada yang 400 euro sampai 1200 euro atau bahkan lebih yang tinggal di tengah kota misalkan itu bakalan lebih mahal dari 1200 euro. Kalau aku dapat apartemen yang sekitar 650 euro yang cuma 5 menit dari labku. Nah, itu sangat affordable sekali ya. Nah, kalau masalah akomodasi, kalau kalian penerima beasiswa Prancis, contohnya beasiswa dari kampus France ataupun beasiswa Eiffel, nah kalian akan diutamakan untuk mendapatkan akomodasi dari cruise. Di mana akomodasi dari cruise itu biaya sewanya sangat-sangatlah murah, sekitar 350 sampai 450 euro setahuku. Nah, di sini pemerintah Prancis juga memberikan benefit kepada student yaitu dengan adanya CAF. Nah, CAF ini merupakan sebuah program dari pemerintah Prancis di mana pemerintah Prancis akan memberikan diskon akomodasi. Jadi misalkan kalian bayar akomodasi 450 euro. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan diskon sehingga 50% tergantung dari kondisi pribadi kalian masing-masing. Nah, di sini kalian bayar 450, pemerintah Prancis akan memberikan kalian 50% kembali, yaitu 225 kembali. Nah, CAF ini merupakan sebuah diskon untuk pembayaran sewa apartemen atau sewa akomodasi di Prancis. Nah, di sini dengan benefit CAF tentunya bagi kita seorang mahasiswa ataupun seorang mahasiswa yang menerima beasiswa yang notabene kita nggak kaya-kaya juga. Nah, di sini CAF ini akan sangat membantu untuk mengurangi biaya sewa apartemen. Oke. Nah, setelah kita bahas akomodasi, jadi ketika kalian sampai di Prancis, kalian udah dapat akomodasi. Nah, cobalah kalian langsung apply CAF. Nah, CAF ini itu sebuah program dari pemerintah Prancis untuk diskon akomodasi tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita bahas akomodasi dengan range harga sekitar 400 ataupun bahkan ada yang lebih murah seperti dari cruise sampai 1200 euro. Nah, sekarang kita akan bahas tentang biaya belanja mingguan untuk tinggal di Paris. Biaya belanja mingguan untuk tinggal di Paris itu tergantung gaya hidup kita juga ya, tapi range-nya adalah sekitar mulai dari 40 euro sampai
sampai 60 euro. Itu kalau aku pribadi. Jadi paling murah kalau kalian belanja untuk 1 minggu di grocery store kayak di supermarket gitu di Paris, nah itu sekitar 40 sampai 60 euro. 40 euro itu lebih udah dapat banyak juga sih, tapi 60 euro dapat lebih banyak lagi gitu. Nah, itu biaya hidup per minggu untuk di Paris untuk belanja. Jadi kalau di total selama sebulan untuk belanja kita membutuhkan mulai dari 160 euro sampai 240 euro. Itu untuk satu orang saja ya, karena aku masih sendiri di sini. Jadi itu untuk belanja biaya hidup dan belanja kebutuhan selama 1 bulan, itu sekitar maksimum 240 euro dan bisa lebih tergantung gaya hidup kalian masing-masing. Nah, selanjutnya masalah transportasi, yang tentunya Paris memiliki sistem transportasi yang sangat luar biasa. Ada metro ini untuk bepergian di dalam kota Paris. Untuk yang di luar kota atau kita yang tinggal di pinggiran kota atau suburb dari Paris, nah ada sebuah kereta yang namanya RER train. Nah, RER train ini kalau kita naik kayak RER train ini itu biayanya bisa lebih mahal lagi. Jadi kalau di Paris itu zona transportasinya itu dibagi dalam beberapa zona. Nah, setauku dibagi menjadi 5 zona, teman-teman. Nah, zona 1 itu di tengah kota Paris, jadi kayak La Tour Eiffel, Menara Eiffel, Arc de Triomphe, Notre Dame itu ada di zona 1. Nah, kalau kalian mau pergi ke Disneyland Paris, Disneyland Paris itu ada di zona 5. Nah, di situ ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Jadi lingkarannya melingkar gitu. Zona 1 segini, zona 2 lebih besar. Nah, zona 3, zona 4, zona 5 gitu. Nah, sampai zona 5. Setauku Park Disneyland itu ada di zona 5. Nah, kalau masalah tiket, kalau kalian hanya berada dan beraktivitas kayak tinggal, universitasnya, kerjanya di zona 1 aja, nah itu tiket kalian bakal lebih murah. Setauku tiketnya sekitar 1,8 sampai 2 euro, teman-teman. Nah, itu untuk zona 1 aja ya. Nah, kalau misalkan kayak aku nih, aku tinggal di zona 4 ya, di Saint-Germain. Nah, kalau aku mau pergi ke Paris, aku harus naik RERA. Jadi kereta RERA. Nah, dengan kereta RERA sekali berangkat aku harus bayar 5 euro. Nah, pulang lagi itu 5 euro. Nah, tentunya sangat-sangat mahal kalau kita berada di zona lain selain zona 1, tapi kita beraktivitasnya di zona 1. Jadi kita harus PP yang tentunya mengeluarkan banyak sekali biaya. Nah, tapi tenang aja, transportasi di Paris itu juga menyediakan paket. Nah, paket ini bisa dalam bentuk kartu, teman-teman. Jadi kita bakalan beli sebuah kartu yang namanya Navigo Card. Nah, Navigo Card ini available di stasiun-stasiun RER ataupun stasiun-stasiun metro yang ada di Paris. Kita bilang mau beli kartu Navigo, nah harganya itu sekitar 5 euro, teman-teman, untuk satu kartu Navigo. Nah, kalau masalah paketannya, setahu kita bisa paketan 1 minggu itu sekitar 20 sekian sampai 30 sekian euro ya, kalau nggak salah kemarin terakhir. Nah, kalau nggak mau 1 minggu kita bisa paketan 1 bulan. Nah, kalau sekarang harga paketan 1 bulan itu sekitar 70 sampai 80 euro, di range ini lah ya kalau nggak salah, karena di tahun 2002 kemarin ada kenaikan harga biaya paketan transportasi yang notabene sekarang jatuhnya lebih mahal, antara 70 sampai 80 euro. Nah, kalau kalian di bawah 26 tahun atau sampai 26 tahun di sini, kalian bakal bisa dapatkan benefit yang lebih murah, transportasi yang lebih murah dengan pakai kartu yang namanya kartu Imaginer. Tapi aku kurang tahu banyak tentang kartu Imaginer itu, jadi aku nggak bisa cerita banyak tentang harganya ataupun tentang berapa paketannya sudah. Nah, kalau aku melihat aktivitasku sehari-hari, kalau misalkan aku tinggal di zona 4 dan universitasku juga cuma 5 menit dari rumah, jadi aku nggak perlu
beli paketan Navigo, tapi aku beli kartunya Navigo. Nah, karena dengan kartu Navigo ini kita bisa recharge kartu Navigo untuk weekend, contohnya yang jauh lebih murah timbang kita bayar PP dari Paris ke sini, dari Paris ke zona 4 gitu. Nah, itu bakalan lebih murah gitu. Nah, tergantung dari kondisi kalian masing-masing. Nah, itu untuk transportasi, teman-teman. Nah, yang terakhir untuk makan di luar, makan di restoran di Paris dimanapun ya, tentunya makan di restoran di Paris itu tidaklah murah, sangat-sangatlah mahal. Nah, start di harga berapa sih? Nah, untuk kebab ataupun pizza di sebuah restoran itu bisa start dari harga 9 euro kalau berdasarkan pengalamanku. Nah, dari 9 euro bisa naik sampai 20 euro atau bahkan lebih. Tetapi usually atau biasanya di sini ketika kita pengen makan di luar di Paris, nah itu kita harus bisa merogoh kocek sekitar 20 euro untuk satu orang di restoran ya di Paris ya, di dekat-dekat tengah kota gitu. Misalkan di dekat-dekat Champs-Élysées ataupun apa, itu sekitar 20 sekian euro ya. Nah, itu untuk makan di luar, jadi kita butuh 20 euroan biasanya gitu, teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen ditinggal di Paris atau mau tinggal di Paris, aku berdoa semoga kalian cepat bisa menyambangi Paris, bisa datang ke Paris dan bisa tinggal di Paris sesuai dengan keinginan apa yang mau kalian capai di Paris. Misalkan pengen S1, S2 ataupun S3 ataupun bekerja. Nah, semoga kalian semuanya bisa jalan-jalan ke Paris, bisa tinggal di Paris, merasakan pengalaman tinggal di Paris dengan biaya hidup yang notabene cukup mahal. Terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak, like juga, komen juga, dan share juga kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa support terus channel. Kita bakalan ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao.